Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru serta teman-teman staf TU dan juga teman-teman saya di Kombel Sematek SMA Negeri 3 Temanggung. Perkenankanlah saya pada siang hari ini akan menyampaikan presentasi tentang rencana tindak lanjut yang merupakan sebagian dari tugas diseminasi PKG PJOK Kabupaten Temanggung tahun 2024. Nanti seperti apa rancangan kegiatan saya yang akan saya adakan nanti di awal tahun depan. Nanti akan kita slide bersama, ikuti bersama. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu. Kita tundukkan hati dan pikiran kita sejenak untuk memulai acara ini dengan baik. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita akan menuju seperti apa rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan pada awal semester tahun depan. Teman-teman, di tahun depan saya akan membuat sebuah rancangan kegiatan. Ya, namanya cukup unik karena saya juga merencanakan ini biar anak-anak dengernya agak-agak nyaman. Namanya adalah Bujung Kena Beling. Apa itu Bujung Kena Beling? Bugar Jumat, kesehatan anak dan bersih lingkungan. Nah, ini seperti apa kegiatannya? Kegiatannya adalah yang pertama, kita akan ada sebelumnya ini dulu ada kegiatan olahraga bersama ataupun pembinaan kesegaran jasmani bersama yang kegiatannya akan bermacam-macam dan disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kelas 1, 2, dan 3 atau kelas 10, 11, dan 12 akan melaksanakan kegiatan yang bermacam-macam. Yang kelas 1 atau kelas 10 akan saya perkenalkan dengan permainan atau olahraga tradisional. Yang kelas 11 akan saya ukur tingkat kesegaran jasmaninya dengan menggunakan metode Rockport atau SIPGAR di aplikasi Puskesmas yang kita peroleh dari Puskesmas. Dan untuk kelas 12 akan saya adakan senam massal. Jadi akan ada 3 kegiatan yang berlangsung pada manfaat olahraga bagi tubuh. Selanjutnya, yang kedua adalah kegiatan asupanku. Kegiatan asupanku adalah kegiatan di mana kelas 10, 11, dan 12 akan kita bagi menjadi 3 kegiatan juga. Yang kelas 10 akan saya ajak untuk sarapan bersama dengan penjelasan dan juga ajakan untuk bisa mengerti dan belajar tentang gizi seimbang. Yang kelas 11 akan saya ajak untuk membuat poster atau flyer tentang makanan bergizi yang akan ditempel di sudut-sudut strategis di dalam lingkungan sekolah. Bagaimana yang kelas 12? Yang kelas 12
akan diadakan proyek yang isinya mengundang narasumber untuk lebih mendalami lagi atau memperdalam pengetahuan kelas 12 tentang asupan sehat, bergizi, dan seimbang. Jadi masing-masing kelas nanti mohon izin wali kelas itu bisa berkolaborasi dengan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan yang akan saya rencanakan ini. Dan kegiatan ketiga adalah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Ini kelas 10 akan mengadakan atau akan saya ajak untuk bersih lingkungan sekolah. Jadi semua akan terpetakan dan dipetak-petakan menjadi bagian-bagian untuk membersihkan seluruh lingkungan sekolah. Yang kelas 12 akan saya ajak untuk membuat atau mengecat poster pada tong sampah ataupun membuat grafiti di lingkungan sekolah yang tempatnya strategis sebagai satu ada unsur seninya juga karena kelas atau sekolah kita akan terlihat bagus dan indah dengan adanya grafiti ataupun tong-tong sampah yang bergambar. Saya berharap kegiatan ini bisa menarik anak-anak untuk lebih bisa mengerti dan memahami bagaimana pentingnya mengelola sampah dan juga memilah-milah sampah. Dan yang kelas 11 akan saya ajak untuk melakukan atau melaksanakan pembuatan taman mini di depan kelasnya masing-masing. Akan kita usahakan bagaimana caranya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, aset yang kita punya, akan kita laksanakan pembuatan taman mini di depan kelas kita masing-masing. Apakah latar belakang dari kegiatan yang akan saya laksanakan? Yang pertama adalah kepemilikan aset sebagai modal awal. Sekolah kita memiliki berbagai aset yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberlanjutan program. Dari mulai sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan, sarana prasarana, modal sosial, dan juga komunitas sekolah dan juga kombel kita ini untuk dapat menciptakan ekosistem sekolah yang sehat dan juga membangkitkan kembali sekolah SMA Negeri 3 Temanggung sebagai salah satu sekolah adiwiyata terbaik di lingkungan Temanggung dan juga Jawa Tengah dan semoga juga nasional. Begitu, amin deh teman-teman ya. Mohon dukungannya. Lanjutnya apa yang menjadi nilai-nilai bahwasannya kita butuh melaksanakan sebuah program co-kurikuler ini untuk anak-anak. Saya pernah membaca Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang berbasis pada 3M, yaitu niteni, niroke, dan nambahi. Ya, siswa belajar melalui pengalaman langsung, mengamati, itu niteni. Bagaimana teman-teman dan siswa-siswa kita nanti akan mempraktekkan hidup sehat karena dari contoh-contoh yang sudah dilaksanakan dan juga diberikan oleh Bapak Ibu Guru, itu akan menjadi sebuah produk dari Niroke. Dan yang terakhir, bagaimana mengembangkan kebiasaan baik mereka untuk dapat hidup bersih dan sehat dengan lingkungan sekolah dan kelas yang bersih dan sehat juga, itu nilai plus dari kebiasaan nambahi. Nah, kebersihan lingkungan ini akan melibatkan siswa secara aktif untuk menjaga kebersihan dan memberikan teladan dan membimbing mereka dalam kegiatan serta mendorong kemandirian mereka untuk siswa-siswa kita semuanya. Ditambah juga dengan nanti ada penyuluhan gizi sebagai langkah pendidikan tentang makanan sehat berbasis contoh nyata dan juga praktek yang relevan dengan kebutuhan siswa kita.
landasan perundang-undangannya ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan juga Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 tentang 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang mengarahkan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman. Selanjutnya, bagaimana kegiatan ini akan diterapkan pada model pembelajaran dan rencana tindak lanjut? Ada 3 pembelajaran pendidikan yang bisa kita gunakan. Bisa lewat pendekatan pendidikan gerak, pendekatan pendidikan kebugaran jasmani, dan juga sport education model. Kalau yang 1 dan 2 mungkin sudah tidak asing lagi. Ini cukup dekat dengan apa yang sering kita praktekkan. Dan untuk yang adopsi nomor 3 di sport education model, di sport education model itu merupakan sebuah pendekatan yang menekankan siswa untuk dapat merencanakan sebuah lomba. Jadi pendekatan pembelajaran yang merencanakan siswanya ke arah melaksanakan lomba atau kompetisi. Jadi teman-teman di kelas itu bisa dibagi menjadi banyak kelompok yang masing-masing kelompok punya tugas. Misalnya kelompok A dan B adalah anak-anak yang bertanding atau berlomba. Kelompok C akan menjadi juri. Kelompok D akan menjadi supporter. Kelompok E akan menjadi pelatih dan juga official, seperti itu. Jadi satu kelas itu dibagi menjadi berbagai macam kelompok, dibagi masing-masing menurut minat dan bakatnya mereka. Gitu. Jadi kita akan melatih anak-anak untuk berkompetisi. Itu yang dinamakan dengan sport education model. Yang ketiga, bagaimana nilai kerjasama dan kolaborasi dalam kegiatan ini akan mendorong siswa dan Bapak Ibu guru semuanya untuk menjaga kebersihan lingkungan, mempraktikkan olahraga bersama, dan menyusun proyek penyuluhan gizi. Dan yang paling penting dari program ini adalah bagaimana mengajarkan pentingnya saling membantu dan berbagi tugas dalam kita, dalam masyarakatnya anak-anak nanti di luar sana, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, dan juga kita dalam kombel ini. Kita tidak akan lepas juga akan melibatkan komunitas sekolah. Jadi tidak hanya kerjasama antar anak-anaknya saja, tapi juga melibatkan guru, staf, orang tua, dan juga mungkin nanti komite, dan juga pelatih-pelatih olahraga yang mungkin nanti bisa didatangkan sebagai narasumber di sekolah kita, dan juga menciptakan lingkungan belajar yang komprehensif dan inklusif. Bagaimana lingkungan yang inklusif ini nanti mungkin kita akan mendatangkan narasumber yang di dalamnya akan mengajarkan kita tentang bagaimana menghadapi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Bukan hanya di pembelajaran penjas saja yang non sewu, mungkin kekurangannya ada di fisik, tapi mungkin nanti juga ada yang di psikisnya, ada yang mungkin mengalami permasalahan-permasalahan di luar sana atau di dalam keluarga. Nanti kita akan bisa berkolaborasi dengan beliau-beliau untuk bisa memecahkan masalah yang ada dalam pembelajaran kita. Yang ketiga, ini ada sebuah pembelajaran baru yang saya peroleh dari mengikuti PKG ini, yang akan saya diseminasi atau saya tularkan kepada teman-teman adalah bagaimana choice, voice, dan ownership siswa. Bagaimana memberikan siswa itu pilihan, dan bagaimana caranya kita menarik mereka untuk memberikan suara atau memberikan ide, dan juga memberikan mereka tanggung jawab. Jadi mereka punya pilihan untuk melaksanakan kegiatannya, punya ide untuk melaksanakan kegiatannya, dan juga bertanggung jawab penuh atas pilihan dan pelaksanaannya. Ini yang salah satunya adalah salah satu bentuk dari keberpihakan kita kepada murid.
biar murid juga paham dengan apa yang kita mau, tapi tidak mengurangi apa yang mereka minat dan bakatkan gitu. Lanjutnya, seperti ini capaian yang diharapkan dari Choice, Voice, and Ownership. Itu memiliki kesempatan untuk memilih, bertanggung jawab. Langkah-langkahnya seperti apa? Itu akan ada survei minat, ada membentuk forum diskusi siswa, dan memberikan peran spesifik kepada siswa untuk dalam kelompoknya, untuk memimpin, memainkan, ataupun juga merefleksi. Dan juga salah satunya nanti mungkin Bu Widi bisa membantu saya di LH untuk mewujudkan seperti apa kita bisa menjadi duta gizi di sekolah lain atau di tempat lain, atau mungkin kita sendiri nanti sekolah kita yang mengadakan lomba gizi, lomba duta gizi se-Kabupaten Temanggung. Kita akan membuka wahana baru untuk LH dan juga Adiwiyata, sehingga kita bisa mengajak sekolah-sekolah lain untuk bisa mengadakan lomba sekolah sehat mungkin atau duta gizi se-Kabupaten Temanggung. Ini kerjasama yang diharapkan, capaian, langkah-langkah, dan juga bagaimana perkembangan program ini bisa dilaksanakan. Terus dari program ini apa yang diharapkan dari kepemimpinan siswa? Ini mendorong siswa untuk mengambil peran sebagai pemimpin dalam berbagai kegiatan, menjadi ketua tim, memandu diskusi, dan melatih kemampuan siswa untuk memengaruhi dan memotivasi orang lain. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, bagaimana cara kita bisa memotivasi teman-teman kita untuk bisa berdiet makanan sehat, misalnya untuk bisa saling membantu dalam membersihkan atau menjaga lingkungan dan kebersihan lingkungan atau taman sekolah misalnya, begitu. Kepemimpinan teladan itu dari kita. Apa yang diharapkan dari sini adalah guru dan kepala sekolah bisa menjadi contoh dalam mempraktekkan gaya hidup sehat dan peduli lingkungan, serta memberikan inspirasi pada siswa untuk mengikuti langkah yang sama dengan yang dicontohkan. Ini sangat banyak banget karakter pelajar Pancasila yang bisa ditanamkan, mulai dari kebinekaan global sampai dengan kemandirian. Ini sudah bisa dicakup semua dalam sebuah rancangan tindak lanjut dalam kegiatan yang akan kami realisasikan mungkin di awal tahun depan. Bagaimana kita bermitra dengan masyarakat di luar sana dalam rangka merangkul merangkul ekosistem di luar sana untuk bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita di dalam sini. Untuk melaksanakannya adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan program, guru PJOK untuk merancang kegiatan kebugaran jasmani. Kebetulan di kita ada 4, seharusnya bisa dan sangat bisa untuk menjadikan kegiatan ini berlangsung dengan sangat lancar. Guru mapel IPA dan BK dan juga anak-anak PMR untuk bisa membantu kami untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan gizi dan juga mendukung pelaksanaan kegiatan ini dengan berbagai macam ide yang nanti muncul mungkin setelah RTL ini kami presentasikan, dan juga dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan yang akan memberikan materi penyuluhan gizi dan pelatihan tentang kesehatan, dan juga mungkin dari komunitas olahraga lokal yang melatih siswa dalam aktivitas kebugaran jasmani. Kemarin juga dari Adiwiyata Kabupaten juga mengadakan dan juga mengajak kita dalam pembentukan bank sampah dan lembaga lingkungan yang membimbing dalam pengelolaan sampah sekolah. Selain itu, yang terakhir, tidak menutup kemungkinan kita akan melibatkan orang tua murid
untuk bisa berperan aktif dalam mendukung pola hidup sehat siswanya di rumah atau putra-putrinya di rumah. Seperti ini. Yang lanjut adalah berikut ini adalah contoh perencanaan waktunya. Mungkin nanti di Januari kita akan mensosialisasikan kepada siswa, guru, dan orang tua, dan juga melibatkan pihak-pihak yang baik perencana, pengevaluasi, ataupun nanti yang pelaksananya. Ini rancangan saya sementara seperti ini. Di Februari akan diadakan yang tadi, senam pagi, kerja bakti. Nanti di bulan Maret gantian ada isi piringku, dan di bulan April ada lomba kebersihan antar kelas. Nah, ini semoga bisa direncanakan dan juga akan masuk pada nanti rancangan kegiatan P5 pada semester yang akan datang. Semoga nanti di sini, karena banyak juga di Kombel kita yang merupakan panitia inti dari kegiatan P5, mohon izin kalau misalnya kegiatan ini bisa diadakan untuk mendukung P5 di sekolah kita yang di perencanaan yang akan datang, mohon izin untuk bisa dilibatkan. Kapasitas aset sudah. Modal sosial ini adalah dukungan komunitas sosial dan juga budaya sekolah yang bisa mendukung kegiatan ini berlangsung dengan baik. Kebijakan sekolah itu yang mencakup peraturan internal dan program sekolah, dan juga kemitraan yang tadi kita sudah uraikan di depan. Jadwal evaluasi dari kegiatan ini akan diadakan setiap bulan di mana kegiatan itu dilaksanakan. Pemantauan keaktifan siswa itu akan secara tidak langsung bisa dilaksanakan setiap minggunya oleh masing-masing guru penjas. Terus ada penyuluhan, setelah itu ada kuesioner tentang pemahaman siswa terhadap materi gizi. Observasi kantin sehat, itu bagaimana perubahan pola makan siswa di akhir semester. Tes kebugaran jasmani bisa dilaksanakan kapan saja, bisa menyesuaikan waktu Bapak Ibu guru penjas untuk melaksanakan tes kebugaran jasmani, dan laporan keberhasilan program oleh masing-masing tim ini akan kita refleksi bersama antara siswa, guru, dan mitra yang terkait. Demikian tadi rangkaian acara yang menjadi rangkaian tindak lanjut yang akan saya laksanakan mulai tahun depan di tahun ajaran baru. Semoga dengan adanya kegiatan yang baru ini kita bisa saling lagi merekatkan silaturahminya, kita bisa semakin dekat lagi, dan juga bisa saling mengevaluasi untuk meningkatkan kompetensi kita ke depannya. Tidak lupa juga kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh seluruh lintas mapel. Kalau Bapak Ibu guru misalnya mau membuat atau mengambil nilai dari kegiatan ini, sangat bisa. Misalnya biologi akan membangun atau merencanakan tentang bagaimana pencernakan, bagaimana pola hidup sehat, silahkan. Dari bahasa mungkin nanti tadi kan sudah saya sampaikan, saya akan membuat seperti apa graffiti ataupun flyer dan juga poster. Mungkin bisa dari tata bahasanya kita belajar lebih lagi. Terus nanti dari guru PKN mungkin akan memanfaatkannya sebagai salah satu project dari hasil belajar. Dan juga nanti mungkin guru BK, untuk BK nanti mungkin kalau misalnya ada evaluasi tentang bagaimana ternyata kondisi psikis putra putri kita, bukan hanya fisiknya tapi menyangkut ke psikisnya juga. Begini tadi, dan inilah seluruh rangkaian tindak lanjut yang akan saya adakan di SMA Negeri 3 Temanggung. Selesai sudah paparan dari saya.
Mohon izin teman-teman jika ada masukan atau pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan atau masukan atau ide kreativitas yang akan disampaikan, monggo, waktu dan tempatnya silakan. Jadi Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah lingkungan itu kemarin kan setiap kelas itu disuruh mengumpulkan plastik sendiri, kertas sendiri. Iya, memilih pilah sampah. Bank sampah gitu kan. Oke. Tapi saya lihat yang di ruang guru kok malah dibuang. Gimana kalau yang di ruang guru itu juga diadakan seperti itu, lumayan. Oh, J. Baik. Ada tambahan dan masukan yang sangat menyenangkan ini. Terima kasih Ibu. Hebat sekali. Bu Ipah langsung bisa menyampaikan ide yang bagus. Bagaimana kalau sampah-sampah yang ada di ruang guru juga kita pilah menurut kategorinya masing-masing sehingga mempermudah kita untuk mengolah atau mendaur ulang kembali. Terima kasih Bu Ipah. Masukannya ada lagi? Izin. Sudah cukup? Ada lagi? Sambung? Terima kasih teman-teman sudah membersamai saya dalam melaksanakan tugas ini. Semoga bisa terrealisasi dengan baik di awal tahun depan dan juga bisa menjadi program yang berkesinambungan dan mendapatkan evaluasi yang baik dari Bapak Kepala Sekolah ataupun dinas-dinas yang lain yang terkait dengan keberadaan kegiatan ini. Untuk itu, terima kasih semuanya teman-teman semuanya. Semangat untuk kita semuanya. Sudah bersama dan juga saya sudah membantu kami dalam acara ini. Semoga amal baik teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.